Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang salah satu jamaah kita yang tadi malam mendengarkan tausiah Ustadz Ristawardi di Masjid Besar Al-Ihsan Ujung Batu. Tengah malam tadi jam 00 beliau itu merasa pusing. Kemudian dibawa ke rumah dokter. Sekarang tidak bernapas lagi. Mayat sudah terbujur di rumah duka. Sudah salat subuh besok kita pergi melayat bersama-sama. Atau tanya-tanya, jangan mati. Tunan basanda di dinding menengah kaji itu aja. Bisa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Besar Al-Ihsan di Ujung Batu, Jalan Balubang, jalur 2. Tataplah kita beriman kanan satu, boleh nanti masuk surga. Lah 5 kali je kini ambo diundang wirid pengajian, ampe kali melalui Pak Haji Juni Pirgo. Sekarang di Masjid Besar Al-Ihsan melalui Ustadz Salim Caniago sebagai koordinator wirid. Malam hari ini kita bertemu, maka tidak ada perubahan jalan Balubang Tarui atau mengkombo jadi pantun malam gini. Mudah-mudahan nan katibo jalan Balubang larancak balik. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua kita berakhlak lebih baik, karena kita telah pindah atau hijrah di tahun 1444 ke tahun 1445. Kita gembira, kita masih hidup, tapi sadarilah maka ajal kita semakin dekat. Mudah-mudahan ketika ajal kita tiba, kita dijemput oleh malaikat maut dalam keadaan husnul khatimah. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Besar Al-Ihsan Ujung Batu, yang kita muliakan Bapak Camat Kecamatan Ujung Batu, Bapak Lurah Kelurahan Ujung Batu, Bapak RW, Bapak RT, Ninik Mama Urek Tunggang, Nan Baurek Cakam Katanah, jauh tahun jam kapitalo, panuhlah bumi di rumpunnya, digampo indak kabokekkan, di badai alun katauliang, konon kok goyang angin lalu. Kapai tampai batanyo, kapulang tampai babarito. Agar pemangku adat Ninik Mama menjadi suri teladan bagi anak kemenakan, berbadan sehat dan berbudi luhur. Amin ya rabbal. Yang kita muliakan sekali, yang disebut oleh Ustadz kita ketua masjid tadi, bahwa ulama, para mubalik, para ustadz sekarang sudah menjadi jenis makhluk langka. Ulama yang mana? Ulama yang istiqamah. Kalau ulama le tambah banyak jo, tapi banyak nan samo jo kalalawa. Kalalawa di Ujung Batu di orang Melayu namanya.
Kelelawar aja. Bahasa Indonesianya ada kalong, ada kelelawar. Kelelawar itu Bapak Ibu sampai sekarang tidak menghormati kepalanya. Kalau burung hinggap di batang kayu, kepalanya katih. Tapi kalau kelelawar, kepalanya ke bawah. Kemudian air matanya berdarah setiap saat, maka biji matanya merah. Maka di film horor, kelelawar ini ikut menjadi pemain dalam sinetron film horor. Yang ketiga, kelelawar itu tidak berani keluar sebelum matahari terbenam. Jadi nyomando sedalam gua batu kutiko hari masih siang. Sekarang pertanyaannya kepada jamaah. Ba'a mangko kalalawa kapalonyo nyotunggian ke bawah. Cik. Nan kedua ba'a mangko aye matonyo badarah. Dua. Nan ketiga ba'a mangko ndak barani nyo keluar siang. Siang bisa menjawab. Lah salamu ko duit dak ada nak menunjuk cik je. Ambo sarang ke Ustaz Salim. Sebabnya Ustaz Salim. Ku indah ambo cabui jadi ketua DDI. Tapi biasalah ambo menarangannya. Abi hari awak kalau disuruh jamaah berpikir. Kok ndak ada hadisnya Pak? Ku cerita klasik tapi rancak jadi contoh. Suatu kali panitia mengadakan lomba. Pertama lomba lari, kedua lomba terbang. Yang diperlombakan itu adalah makhluknya tikus di Minang namanya manci. Siku ada? Mancinya. Kemudian yang kedua burung. Jadi burung terbang di udara, manci lari di tanah. Amanan kancang dilombakan. Jadi payah je juri bapak mencari kate mencari bapak. Sebelum lomba dimulai, maka datanglah kelelawar ini ke meja panitia. Pak panitia, lai boleh hambo ikut cie. Lama panitia memandang kelelawar ini. Ndak berkedip mata panitia. Akato kelelawar, bamang kota panah nampak mencari ambo. Anang ganjil di badan ambo. Nan ganjil ndak ada no. Kapaloang sama jo kapalo manci. Gigian, jarian, pandai yang lari, pandai. Tapi yang basayo, pandai yang tabang, bisa aja. Kalau ke satu lomba angka masuk manci atau ke masuk burung, nyuci, boleh nyuci. Biko dalam manci angka burung, dalam burung ke manci, wa angkana tindakan disiplin, diskualifikasi, ndak boleh ikut lomba lagi selama hidup. Ambo masuk banso burung kelapa, boleh biasa tabang, ambali matres 10.000. Sudahnya balik di kelelawar materai 10.000, dibubuhkan tanda tangannya di sana. Dimulailah lomba, dia terbang beserta burung. Kuado pertanyaan jelek ke jamaah. Kelelawar tabang, burung tabang, abeda tabang. Nak donan tahu cie je. Kalau burung tabang sekali bakayuh, tapi dia bisa begini lagi. Kalau kelelawar itu panjang. Dulu tahun 80-an saya rajin mengikuti senam. Ini dijadikan senam terbang kelelawar ini. Mengebak saya 1, 2, 1,
dua atau senang kursi namanya. Kalau burung hanya sekali berkayu, banyak mereka begitu. Kenapa? Karena yang dibawa terbang itu bulu, sedangkan kelelawar berat yang dibawa terbang kulit. Di dalam mahfuzat saya baca, min jildin raqiqin wala rishafi. Yang dibawa terbang oleh kelelawar itu kulit yang punya tulang, tidak ada bulu di sana. Kalau burung terbang bulunya, makanya kelelawar itu berat terbang. Karena terhalang-halang, maka kalahlah burung ketika itu. Tapi yang risih kelelawar, padahal salah dia. Kalau begini bisa kalah. Saya pindah ke bangsa tikus lagi. Ndak takana janjinya tadi doh. Manekan dia te materai tadi. Nyo marau ke bawah lari sama jo manci. Adi mancinya terima ze. Karena burung tidak ada yang menghalangi lagi kelelawar, burung pula yang menang. Kalah lo manci, batuka lo pengana kelelawar balik. Nyo pindah lo ke burung. Saat dia pindah itu, disinilah dia dapat batunya. Hai kelelawar, kamu tidak punya pendirian. Sekarang kami akan menang, kamu pindah lagi. Ketika kami kalah, kamu tinggalkan. Lari ke bawah, ndaknya terima lo dek manci le. Asa jatuh stres kelelawar. Tu mengkonyo tunggian kepalanya ke bawah. Ada tak? Akalah dapat cerita je apa dua lo besok kena lain. Aku mangko aye matonyo badarah. Ba mangko ndak keluar siang, masyarakat manci ndak menerima, masyarakat buruang ndak menerima. Jadi dia malu bak buruang saja malam tu di dalam gua. Setelah matahari terbenam dia keluar. Indak lo pai salat isya do mancilo jamburang. Itulah kelelawar. Orang partai banyak jiko ndak terpilih di PAN lah pindah ke Nasdem. Ndak tangkeng lo di Nasdem pindah ke P3. Tu pindah lo ke PSI. Nah, itu orang partai. Orang partai ndak ada. Nan takui awak mode itu ulama. Kunyang dek kunyi lama disantani. Karena jabatan pangkat berubah pendiriannya. Dia tidak mau lagi mempertahankan akidah Islam. Ulama yang seperti ini akan disiksa oleh Allah mentalnya di dunia dan akan dipertanggungjawabkannya di akhirat. Saya pesankan kepada adik-adik saya yang dipercaya jadi ketua ulama, tetaplah berpijak kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan harap kepada pangkat dan kedudukan. Kalau pangkat yang dianggap membahagiakan, baca kembali sejarah Fir'aun. Dengan pangkat yang tinggi, kekayaan yang berlimpah, dia su'ul khatimah, ditelan oleh ombak besar. Kalau kaya yang dikatakan bahagia, lihat Qarun. Tidak ada orang sekarang sekaya Qarun itu. Dalam hitungan detik, hartanya ditelan oleh tanah. Sampai sekarang tidak bertemu. Jadi kebahagiaan yang sebenarnya itu bisa mempertahankan akidah tauhid, tidak terayu dengan pangkat dan kebendaan di dunia ini. Saya harapkan ulama-ulama serupa itu ada. Jangan ditiru orang lain. Tirulah. Karena ulama itu apa? Warasatul anbiya. Ulama pewarisna Nabi. Tinggi sekali Pak posisi ulama itu. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Bapak Ibu, apa bedanya tahun Masehi dengan tahun Hijriah?
Perbedaan yang sangat mencolok sekali apa? Kalau tahun Masehi yang sangat mencolok itu ada bulannya 31, ada 29, ada 30, ada yang lebih jelek lagi 28. Sedangkan dalam hadis Rasulullah, hari itu tidak sampai 30 hari, tidak kurang dari 29 hari. Kalau tanggal 28 kan kurang 29 hari. Menurut Rasulullah, bulan-bulan yang ada itu di Hijriah 29, sekian. Itu sebabnya Rasulullah itu puasa Ramadan kerap kali 29 hari selama hidup beliau. Kalau Masehi ada 31, Pak. Ada 30, ada 29, ada 28. Alun tantu hari ke siang le, tanggal lahnya tukar. Ya benar. Jam berapa? Jam 00. Itu hari orang Malia mencilok Jawi itu. Kalau di Kuan Sing embo mengaji ke sinan, itu kotiko ninja mencilok buah sawit. Jadi siku ada ninja Pak Ustaz di Kuantan sini mencilok buah sawit orang tengah malam. Dalam perjalanan orang Maliang tu tanggal Masehi ditukar. Kalau Hijriah tabanan matahari salat orang tanggal bertukar karena lah berubah siang jadi malam. Bapak-bapak kalau ada bertanya kepada orang dia mendukung anak bayi, tanya Pak lah bara matahari umuannya ada enggak Pak bertanya itu? Apa pertanyaannya? Lah bara bulan umuannya. Nanti anak kita nan sama sekolah di SD itu kan kediri sudah, yo bulan akonya kediri sudah, bulan mataharianya kediri sudah, tidak ada apa. Jadi bulan itu jadi ukuran, ya kan? Kurang pai kalawi, ba ikan masuk banyak, ba ikan masuk ndak ada, itu menurut bulan. Kalau hari dah kalah, Pak, bulan itu tidak purnama, orang pergi ke laut itu. Kenapa? Ikan banyak. Kenapa ikan banyak? Kalau bulan tidak ada lagi, Pak, gelap, kan lampu kapal itu tarang. Yang namanya ikan suka dengan cahaya. Jadi dikejarnya lampu kapal itu. Orang tinggal membentangkan bukat saja. Banyak ikan dapat. Kalau hari tarang bulan, ikan itu menyebar karena dia mencari cahaya bulan. Maka ikan sulit didapatkan ketika bulan purnama. Ya. Jadi namanya tahun Islam ini tahun Qamariyah. Bulan itu dijadikan pedoman untuk manusia semenjak dulu. Orang Arab itu kan banyak saudagar. Bulan apa orang banyak belanja? Ya kan? Kurma itu panen banyak di bulan Rabiul Awal. Ya kan? Kalau ada kurma berbuah di Jumadil Akhir, saat itu harganya mahal. Bulan Jumadil Akhir itulah pedagang kurma menjual kurmanya. Berpedoman kepada bulan. Orang padusi haid namanya. Datang bulan, dah datang matahari dah. Jadi tahun Hijriah dihitung menurut peredaran bulan. Tapi karena awak dijajah dek bulan do, sampai kini nan kita pakai itu tahun Masehi. Buat carilah jo baliho ambo tu. Kan banyak ustaz juga Pak. Ndak ada nan membuat jo bulan Muharram. Tanggal 30 Juli.
Ya lah, carilah baliho di luar. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa dengan itu, dijajah oleh Belanda. Ke depan kita kaum muslimin pakai pula tahun Hijriah. Kalau ada bapak mau barale anak-anak itu kan nikah, buat tanggal nikahnya aja tahun Islam. Di samping Masehi kita tidak tinggalkan. Nah, kenapa sampai sekarang ASN gajian dengan Masehi? Ada tak satu Muharram kemarin ASN gajian? Tanya oleh Pak Camat. Nah, gajian itu 1 Januari, 1 Februari, tidak ada 1 Jumadil Awal. Sekarang saya pernah bertanya kepada ibu dan ayah saya, biaya apa? Kami berbiaya. Tanggal barang mulai jo Hijriah tu yo ndak ada dana. Waang lai hari Ahad tanggal 10 Juni 1952. Saya minta tolong kepada orang pandai, ketika itu belum ada HP, belum ada TV. TV tidak ada Pak. Sesudah itu ada TV hitam putih. Ini di Sumatera Barat. Nah, di Ujung Batu tahun barat TV ada. Mungkin dahulu dari Sumatera Barat. Setahu saya itu tidak berwarna hitam putih. Jadi ada orang pandai menghitung Pak. Maka bertemulah hari lahir saya, hari Ahad, tanggal 27 Zulhijjah tahun 1372. Jadi dengan Hijriah kita diingatkan bahwa kita telah tua. Berapa umur saya dengan Hijriah? Sudah 73 tahun. Tapi dengan Masehi baru 71 tahun. Jadi saya punya usul Pak. Apa-apa carilah jo HP kalah do kini. Tahun berapa lagi jo Hijriah cari? Bisa Pak. Syaratnya apa tahu lagi jo Masehi. Kadang-kadang orang jo Masehi saya orang tak tercatat lagi. Ku tahun barangku layangku agak sedang gampu Padang Panjang. Apa ni awak demikian? Gampu Padang Panjang tu tahun bara 1926. Hari apa? Ya kan? Ada orang gaek nalalabia gaek dari tu nyoi duit jalan. Ku tahun barangku layang hari Kalam. Jadi ada gerhana matahari total, siang ini gelap seperti malam. Tahun berapa itu? 1901. Dia hari apa? Jadi kalau tidak tahu kita lahir di tanggal harinya di tahun Masehi, yang bisa dicari tahunnya saja. Usahakan juga lah. Kenapa? Karena tahun Hijriah, tahun Islam, dia tidak pembohong, banyak jadi pedoman, dan itulah tahun-tahun yang diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebenarnya perlu kita tindak lanjuti. Di Sumatera Barat Pak, pemerintah sudah berusaha terus mencetak kalender Hijriah. Tidak ada orang menemukan membeli. Dia tidak mengerti menceliak. Ya kan? Bukan tidak dicetak, banyak. Di tahun Masehi ke sepak awaklah takicua. Lawanya kini kalender hari Ahad tu membuat minggu. Kalau dari istilah kan tak ada. Tapi itu mengaburkan hari-hari dalam Islam. Minggu itu Pak siapa? Itu nama pendeta. Hari Minggu, hari Tuhan saya. Jadi yang pantas kita buat di kalender, kalau ada Bapak punya percetakan, Minggu itu tukar jonalamo balik. Ahad hari pertama, Itsnin hari kedua, As-Selasa
hari ketiga, ar-ruba' atau arba'ah hari keempat, al-khamis hari kelima. Ada orang Minang pula tarajab. Pabila pai seminggu lain. Babaliklah ke basu awak sapakan lain. 1 pekan lagi. Karena minggu itu nama pendeta. Jadi berangsur-angsur bapak-bapak mereka akan menyelipkan. Ya kan? Karena apa? Allah berfirman dalam Quran, walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini yang harus kita waspadai. Nah, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah, apa maksudnya hijrah? Hijrah itu pindah, Pak. Saya dulu tinggal di Baso. Saya pindah ke Padang. Apa keuntungannya? Di Baso, ambo tukang sabi rumput kudo, Pak. Menerima upah menyabik padi. Di sampian dibiayai di orang tua sekolah, ya kan? Tapi pindah ke Padang, hijrah. Dapat kerja di PT Semen. Tidak menyabik rumput yang boleh. Jadi kalau ada anak apa ingin merantau tu hijrah namanya. Jangan ditahan-tahan. Ambo kapai ke Jepang, Pak. Sebab ambo lah kursus bahasa Jepang. Biarlah pailang ke Jepang. Anggap pandai bahasa Jepang. Cari kerja sinan. Ayah izinan. Jo bini yang tak bawa orang Jepang. Tapi cari nan Islam. Kalau awak asimilasi ke jo bangsa lain, Pak. Ambo perhatian banyak anak awak pintar. Apa ada tak mencari di dunia binatang? Asimilasi antara harimau dengan singa. Ambo sadu ambo cari DP ko, Pak. Habis ko jadi bahan mengaji deh. Ya kan? Puyuh, balam, ayam, ambo perhatian ba aibi. Apa hasilnya anak singo asimilasi itu? Perkawinan silang itu. Tidak tanggung gadangnya loh, Pak. 3 meter panjang badannya. Itu. Jadi kalau orang jual batu, ke saya, akhir deal saya tetap bantu awak. Ikan akhirnya. Tapi syaratnya satu akidah, seagama, setauhid. Sebab hijrah itu membawa perubahan. Itu tidak sekadar cerita, Pak. Sebelum Nabi hijrah, bara orang Islamnya di Makkah 90 orang. Tidak lebih dari itu. Itu ACDC Loiman. Lebih-lebih ketika Nabi menceritakan peristiwa Asra wal Mi'raj, banyak mereka yang murtad. Karena mereka mengukur dengan logika, tidak dengan iman. Isra Mi'raj itu, Pak, dari kalimatnya saja, kalau orang tahu bahasa Arab, dia pasti percaya. Subhanalladzi asra. Itu adik-adik yang sekolah di pesantren kan belajar kawaid, nahwu, saraf. Asra itu apa? Diperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Allah. Kalau kalimatnya Isra itu berjalan sendiri. Asra diperjalankan. Yang memperjalankan itu yang maha besar, yang maha kuasa, yang maha tinggi, yang maha kuat, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Jadi orang bapak-bapak bisa jadi ulama kalau sekolah di pesantren, Pak. Jayalah. Kalau ada anak apa ingin dari SMP hijrah ke pesantren, jangan dilarang. Itu tandanya dia dipersiapkan oleh Allah untuk jadi ulama. Di SMP tidak ada, Pak. Fa'ala, fa'alu, fa'alatuma,
fa'altunna, fa'altu, fa'alna atau mayarak mana. Dah dari sampai gitu. Di sananya pun dah hanya ada di pesantren. Kadang-kadang orang Islam sekarang sebagian sudah takut pula menyerahkan anak ke pesantren. Sebab ada isu jangan sekolah lo anak ke pesantren lain. Di sini orang merakit bom, kajadi terorisnya tuhnya. Ini yang mengisukan ini orang-orang yang benci dengan Islam. Asa bahagian orang Islam ada terpengaruh. Itu gunanya kita dalam Islam ini. Nan mengecehan radikal, intoleran, siap bulan doa. Maka ulama-ulama banyak ditangkap di zaman Belanda. Sekarang Belanda tidak ada lagi, kita tidak terjajah. Siapa yang mengatakan intoleran, radikal? Orang-orang kita yang tidak senang dengan Islam. Tidak ada ajaran Islam radikal, Pak. Kalau ada terjadi bom-bom meledak, bom bunuh diri, ada tidak dalam Quran diajarkan bunuh diri? Tidak ada, Pak. Itu orang-orang sesat yang bom bunuh diri itu bukan ajaran Islam. Jadi bapak-bapak yang punya anak yang berumur sekarang, bapak umur 40-an, pasti anak-anaknya akan masuk pesantren, masuk sekolah yang sederajat dengan itu. Maka jangan gamang, jangan pernah takut bahwa anak kita sekolah di pesantren. Ambo kalau tidak di pesantren lah Pak, tidak mungkin jadi mubalik. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Apa dasarnya kita jadi mubalik? Tidak ada mengaji tafsir, tidak ada mengaji ilmu tafsir, tidak ada mengaji hadis, tidak ada mengaji mustalah hadis, tidak ada mengaji mantiq, bayan, ma'ani. Baca dong. Itulah yang saya pelajari selama 6 tahun. Tunggu orang ini mau jadi mubalik Pak. Kuindak nan kedua Pak, jadi mubalik ke bakat. Ambo di Padang Pak, ada anak kuliah, nyok kuliah di fakultas dakwah. Jadwal ambo balimpik. Nah, tolong apa yo jadwal balimpik ini ya gantian apa pasinan. Ndak ada bahan Bapak. Kuliah di fakultas dakwah, ndak ada yang kaya dakwahan. Aku ngadang Sarawak ini. Jadi memang itu bakat. Ada ilmu orang banyak tapi tidak berbakat jadi pendakwah. Kok nyucubona berdakwah orang lalu sesadonya. Sebab suaranya kayak duang. Mengecek tidak ya leh. Adono nang gago bagai kaum muslimin atau di lo dakwah ke sudah. Orang lari sih keluar. Memang dakwah ini bakat mengecek harus ada, ilmu harus ada. Jangan diberani-beranian sana. Menuntut ilmu ini tidak ada batasnya. Tuntutlah ilmu kata Nabi dari ayunan sampai jalan. Awak kalah hijrah Bapak. Anan kapak tiru sudah hijrah kok batanganau. Batanganau. Caliak dia pak batanganau tumbuh ndak rago ka ditanam gadang ndak usah ka dipupuk barabut sigai nak mamanye. Batangnya gadang mengandung sagu makanan anak sanagari jo kudo-kudo malamaan. Ruyung diambil ke pincuran kok dikabuang di balah-balah. Elok ke lantai jo kakasau kapaga narancak mana. Daun nan tuo jadi atok nan pucuk ke daun rokok. Buah lama nironyo manis kok diabuh menjadi saka
di param tua namanya lah rasan menjadi cukup. Itulah banyak di TikTok kan orang apa? Ndak ambo nama TikTok lo enggak. Nyo jual lo kan itu dapat lo royalti dia. Tidak ada bodoh, bertambah palo ambo. Saguan itu Pak bisa dibuat cindue, bisa dibuat galamai. Ruyuangnya untuk paga, untuk pencuran. Daun nan tuo jadi atok, nan pucuk ke daun rokok. Lidi disusun jadi sapu, saganyo ambil ke kalam, ijunya lapih ke tali. Nah, kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi kita harus hijrah kepada yang lebih baik. Ambo mendengar dari Ustaz tadi, kebetulan beliau ketua masjid, bau Ustaz, galanya disabuin tadi SAG, sarjana agama. Tapi terakhir bau mulai SPDI, boleh? Sarjana Pendidikan Islam. Kadang-kadang gala koyo membawa kalau Pak Sabian yang memberikan pengajian tausiah malam ini di Masjid Besar Ahliasan Buya Haji DRS Ristawardi Datuk Marajo nan Batu ke Ome. Itu kadang-kadang orang terpengaruh aja juga lah. Aku cerita buat dia lain lah. Tapi jangan percaya orang bagala kuyo galanya itu sadonya. Ada orang kerajo di kantor camat di Pariaman. Pulanglah mamanya dari pasar Tanah Abang mengalih kain. Di mana kerajo yang jadi sopir camat punya. Barang gajian segitu gajinya punya. Apa biloang ke kayu? Kini minta barantilah waang dengan hormat. Baranti kerajo di kantor camat dengan hormat. Allah pegawai Allah. Di golongan yang paling rendah minta garanti salah elok-elok ya banyak dia kata tiba di Tanah Abang Pak kiranya rata tangannya yang menggalih Pak 10 tahun sudah tu kayonya dari maknya Pak itu berarti awak berhasil mendidik kemana kan nyuam dia lah rumah di Pondok Indah tu perumahan elit dan Pak. Ambo maraton saya di jalan Pondok Indah tu tahu itu ambo jadi rumah lah. Orang sinan profesor doktor saya awak nama Sahbudin saya. Iya kan? Tamat SMP tak pernah kuliah. Aman jago gengsi nek nyo kayo nyo wali lah papan namonan dari stainless steel tu. Nyolataan di pintu gerbang ke masuk rumahnya. Dr. Dr. Sahbudin MSc. Di bawah ya juin luaknya ke sini. Ma rumah juang. Aku wana rumah jo ya. Nya pakai bel rumah tu kan. Koko ugang ke doktor mayo. Ajuang kan tak pernah kuliah. Iyo ikut rumahnya, nyo pencet bel dia keluar Saudin. Masuk ke dalam sudah minum makan, nyo tanyo dia ayahnya. Kuliah waang sambil menggalih di Jakarta tu juang. Orang Jakarta, orang Pariaman Pak. Kalau babu juang tu nyo anaknya sayang anak. Kuliah waang sudah mau ikut. Malu bisa kuliah ya. Orang kuliah tu tamat SMA ya. Kalau dapat di negeri orang yang pintar pula nilainya rancak. Tidak di swasta. Abang kolah doktor jewang. Mencari papan nama tadi Dr. Sahbudin MSc. Kau menjaga gengsi katanya ya. Kurang dek banyak siko profesor. Sekurang-kurangnya wak doktor. DR tu ndak doktor tu doya. Di sini rumah. Sahbudin MSc mantan sopir camat. Apa jangan percaya Datuk Marajo batungke ameh. Kalau yo ada tungke ameh tu Pak saindaknya kan sepanjang kuah. Agadangnya sekadang betul kuah kuah. Kalau ketek tu lamah mudah patah. Kalau yo ada tungke tu sekadang kuah. Barakilo ameh.
Lai kaman nambo berjalan. 2 kali sampai wirid lah dia empuk orang. Tak tabayar dia honor wirid. Sedang cucu ambo siapa? Anak-anak ambo laki-laki kelas 3-nya cari masak tongkat emas. Jadi tukar selagalanku koyo datuk marajo batungke kayu. Kalau ame tungke dia empuk orang rumah. Tu cucu ambo enggak? Lain sehat ya Pak ini. Sudah hijrah ke Pak, kalau ada nanti salat berjamaah subuh ke masjid, siku ada namanya GSD, ya dah. Gerakan ya salat subuh berjamaah. Benar-benar kita realisasikan lagi. Kerugian awak kalau awak nak pergi salat subuh berjamaah ke masjid ke Pak, ya kan? Untuk dapat pahala 27 kali lipat itu harus kita ulang 27 kali salat subuh di rumah. 27 rakaat 27 kali 2 rakaat. Apabila mau nyoba salat. Baik kalau payah Pak kamu saja 6 sekali itu sama 27 kali di rumah. Cuma kau orang pulang di Makkah Pak, ada je nanti mau kamu saja leh. Banyak tu saja Pak, di Makkah tu salat di Masjidil Haram 100.000 kali dari masjid kita di kampung. Adiknya lah banyak dapat palo haji, konya di rumah tu salat. Jadi kalau kurang kita selama ini salat berjamaah subuh ke masjid, kalau jamaah subuh itu sama ramainya dengan salat hari raya, maka orang Yahudi khawatir. Kalau makin seketik kita salat subuh Pak, turadang lebih orang Yahudi. Ya, nah itu usahakanlah masing-masing kita ini. Jadi adalah perubahan kita kepada yang lebih baik setelah kita hijrah dari tahun ke tahun. Tadi yang berangkat Ustaz, ada pembangunan tempat beruduk sebelah sana. Ini membutuhkan dana, ya kan? Masjid ini masjid Pemda, bagaimana? Ya, enggak. Jadi yang akan memperindah masjid itu orang Muslim. Semuanya perlu dana. Apa yang dikatakan Ustaz tadi perlu kita tindak lanjuti. Kalau kita mengeluarkan uang untuk kepentingan kebahagiaan kita beragama ini, itu 1 kita berikan Pak 10 balasannya. Itu paling sedikit. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihah. Siapa yang datang berbuat 1 kebajikan, 10 balasan Allah. Wa man jaa bis sayyi'ah, kalau seseorang itu berbuat kejahatan, fala yujza illa mithlaha, tidak dibalas kecuali seumpama yang dia lakukan. Begitu sayang Allah kepada kita. Kalau yang baik kita buat balasannya 10. Kalau yang jahat 1 kita buat 1 dosa. 10 kita buat baru 10 dosa. Jadi kaum muslimin mengeluarkan dana kita sebahagian, bukan semuanya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebahagian hartamu kamu infakkan. Bukan pahala saja yang dapat, harta itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Cobalah Bapak lihat-lihat orang yang pemurah bertambah banyak rezeki. Tak ada orang pemurah yang bangkrut. Orang yang banyak bangkrut itu Pak orang kikir, mendapatkan harta dengan riba, setelah kaya juga kikir, itu kerap kali bangkrut. Kalau di Tiaman namanya Samtili Kagiang. Samtili Kagiang. Tanyalah ke orang Tiaman terlepas. Ciri-ciri orang Samtili 7.
hari hujan payungnya kapi takaja ondanya ini kok kemakan gula ayamnya tapi ayam sakit akhirnya nyusi dek bini lalu diusaji. Istri pun marah kepada suami pikirkan apalagi innal bakhila ba'idun minallah wa ba'idun minan nas wa ba'idun minal jannah wa qaribun minan nar. Orang yang kikir jauh dari surga, jauh dari Allah, jauh dari manusia, dekat dengan neraka. Jelas Pak, orang kikir kan? Ada awak tak tahu dong. Cik atau kawan, kita jalanan proposal ke rumah Pak. Ada, ambo tahu nyonya sendiri kadang. Nyonya jaguang pada itu. Kok jaguang memakan sihir ini? Yang bayi lo kesenang lagi. Ya kan? Orang kikir Bapak. Maka jangan jadi orang kikir. Jadilah kita orang pemurah. Lebih-lebih untuk memperindah tempat kita beribadah di masjid Allah yang sangat kita cintai. Walaupun tidak sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu jemaah masjid besar Al-Ihsan Ujung Batu melalui bapak pengurus, apakah melalui rekening bank yang ada rekening bank di masjid, berikanlah infak untuk itu. Mudah-mudahan rezeki kita berlipat ganda. Boleh saya tanya satu Pak, Bu? Ibu nantingga di Ujung Batu di Rokan dulu kok. Sajak sudah hari raya lah kemapa ibu jalan. Kalau ambo jo anak cucu hari raya petangko pulangan di Jakarta bagai kamandeh. Ya kan? Ke pantai Mandeh pesisir. Tapi ambo mau usulkan kok ibu-ibu jo pak-pak ambo ke Pariaman sana. Ke pantai Katara. Itu ada nang kadicaliak sinan orang mampasiwan baru bacamin. Kacau untuk mencari wajah. Adi ajar kalarua. Pandai itu. Semua jawab selfie. Sudah tu mau tanya ke orang tu lain. Pak, lawala monyo cam baru baca min ko pandai. Allah gak 3 tahun Pak. Laya do perubahannya sudah baca min gaje. Nah, jadi baru aku percuma saya bagi baca min punya Pak. Kalau lagi jalan kinci baru aku. Sudah baca min itu tu nyopai ke tukang jahit lah. Tukang jahit Sarawak. Tailor namanya. Baru kok membuat baju gak sepasang yang Sarawak Madat. Bang ketabi panganang. Ambo kalah pandai mencari bantu dalam camin 3 tahun Pak. Ambo cari bati lanjang ko buru warna bantu awak. Labi-labi ambo mamanya kerambi setinggi gua. Ambo baru bati nolo tumbuh ambo gadang. Anyo tonton orang di bawah ambo ndak besarawat. Malu ambo buru warna orat taboka. Jadi kini ambo ke membuat baju je Sarawak Mada. Dia do pengana baru situ. Dah ada. Awak itu lah Pak. Kalau tidak ada perubahan awak sudah tabligh akbar baru. Pamalih je salat berjemaah subuh tu masjid. Ajian ammo sudah lupa sama yo awak. Maka berubahlah kita kepada yang lebih baik, mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Sebab Allah sangat sayang Pak. Ambo buktian cik dia. Apalah kamu meninjau? Alam banyak dijualan di tepi jalan. Palai rinuat. Apa sahabat ambo Pak Basiruddin Pak? Beliau sama ambo sama pensiun karyawan di Darwah. Jadi kama ambo pai dia pai kok. Kalau tidak ada urusan dia. Ya kan? Jadi kami wirid ke meninjau tu. Tu makan ada sambal palai tu namanya ikan rinuat.
Ambo tanyo ke ibu-ibu tu, cie palai ko barari nuak nyogo ku, lebih kurang 2 juta kuis. Asa kadang ko palai tu nyoba 2 juta kuis nuak. Karena nyuan yang namanya bangsa ikan dan bangsa belalang tanpa disembelih dengan nama Allah boleh kita masak. Dan itu katanya lah kalau Ustaz, ada 2 bangkai yang boleh dimakan setelah dimasak, belalang dan ikan. Biar kecil, biar besar. Kalau disuruh dabiah di Allah rinuak tu pak, sikua apabila palai itu kemasak. Apanya nang kadi dabiah, nyuan lui. Babali awak ke ikan laut, amo pernah mencari di bungui ikan tuna segadang anak kabau. Tapi ikan laut goba, baitu tibo di darat nyo langsung mati. Kalaulah disuruh di Allah mandabiahnya dulu sebelum dimasak, tu ndak jadi awak makan ikan. Karena ikan laut itu tiba di atas langsung mati tanpa disem. Itu senikmat Allah nak tanggung kadang itu pak. Barang banyaknya ikan di laut. Ada kita malapian bibitnya, benih ikan. Tidak ada pak. Kita tinggal tangkap saja. Tidak habis-habis sampai sekarang. Antasia nama dia namu. Di Padang tu lah ada nama ikan laut. Bojo, sisir, ikan tuna, ambu-ambu, gembolo Aceh, gembolo roti, buncila, baledang, gabuy. Gabuy namanya kalau lama siapnya ikan gabus. Gabuy, gembolo Aceh, taneman, maco kacir, tajak-tajak, tasia nama dia nama, tu lah nama saja. Semua bangsa ikan itu tanpa disembelih boleh bangkainya dimakan setelah dimasak. Itu kurnia Allah untuk kita. Kalau kita kaji banyak yang lain. Untuk itu karena hidup kita ini maju menuju kubur, semakin jauh dunia kita tinggalkan. Coba Bapak rasakan tubuh apa? 10 tahun lalu alun-alun kaki layu. Kini lala layu. 10 tahun lalu makan masih banyak, kini lah susu. 10 tahun lalu rambut hitam, kini jo bulu-bulu ketiak laboban. Ya, itu kita menuju kematian. Awak mendatang wirid, betul Pak? Kan sehat semuanya Pak. Tapi bisa tak pagi kalau Allah berkehendak salah seorang jemaah akan meninggal? Bisa kan? Pagi-pagi besok Kecil Ustaz Ketua Musajid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang salah satu jamaah kita yang tadi malam mendengarkan tausiah Ustaz Ristawardi di Masjid Besar Al-Ihsan Ujung Batu. Tengah malam tadi jam 00 beliau itu merasa pusing. Kemudian dibawa ke rumah dokter. Sekarang tidak bernapas lagi. Mayat sudah terbujur di rumah duka. Sudah salat subuh besok kita pergi melayat bersama-sama. Atau tanya-tanya, jangan mati. Tunan basanda di dinding menengah kaji itu aja. Bisa saja. Mudah-mudahan jamaah Masjid Besar Al-Ihsan Ujung Batu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga semuanya sama dengan Ustaz Ristawardi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah yang Maha Agung, malam ini di Masjid Besar Al-Ihsan kami dengan jamaah dan Pak Pengurus beserta Bapak Camat, tokoh-tokoh masyarakat, para habaib, tuan guru, para ustaz, alim ulama,
jamaah yang setia berkunjung ke masjid ini, menadahkan tangan ke hadirat-Mu ya Allah, menyampaikan harapan dari lubuk hati kami agar Engkau berkenan ya Allah mengampunkan segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa kakek dan nenek kami, dosa para pemimpin kami yang berjasa untuk memperjuangkan kemerdekaan, dan jasa orang-orang tua yang menanamkan akidah kepada kami masa yang lalu sehingga sampai sekarang kami masih setia memeluk agama Islam yang benar ini ya Allah. Tetapkanlah pendirian kami di jalan yang lurus, kuatkan iman kami ya Allah, bangunkan jembatan hati di antara kami sehingga kami tetap berjamaah dan bersatu memajukan agama kami, bangsa kami, negara kami, rakyat kami, negeri kami, desa kami ya Allah. Jadikanlah kami orang yang selalu terhindar dari maksiat dan mungkarat. Jadikanlah generasi kami generasi yang taat, generasi yang kokoh, generasi yang istiqamah menjalankan Islam ya Allah. Jauhkan anak kami dari narkoba, dari ganja, LGBT dan segala macam dosa yang akan menjauhkan mereka dari Engkau ya Allah. Hanya kepada Engkau kami memohon, kepada Engkau kami meminta, kepada Engkau kami berlindung ya Allah. Lindungilah negara kami dari siksa dan bala. Jadikanlah ya Allah sumber-sumber politik di negara kami ini menimbulkan persatuan, tidak menimbulkan perpecahan. Ya Allah, Engkau yang bisa mempersatukan hati kami, Engkau yang bisa mempersaudarakan kami, Engkau yang berkuasa membangun jembatan hati di antara kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salah kepada manusia saya minta maaf. Maafkan saya bapak dan ibu lahir dan batin. Salah kepada Allah saya minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh ambo pantun celek. Di letak jalan Kagugut, dake pasar Padang Luar, sungai Tanang di Bukit Tinggi, tasabui airnya jani. Di mata di pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar. Lah ambo lapeh jamaah, jo buko nan jani, jo hati nan suci. Pulang lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.